wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina SPD dari Universitas Negeri Gorontalo, akan melaksanakan uji kinerja tepatnya pada tanggal 6 Desember 2021 di SMA Negeri 2 Mamuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, kalian hari ini sehat semuanya. Baik. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Masih ingat 3M? Masih. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Untuk protokol kesehatan kalian masih ingat jaga jarak, tetap pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Ya, baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan membaca apa? Silakan ketua kelas pimpin doa dulu, nak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Bagaimana kalian hadir semua? Hadir ya? Oke, baik. Untuk hari ini semuanya hadir semua. Ya, full ya? Kelompoknya lengkap? Lengkap ya. Baik, anakku, perhatikan di layar. Ibu akan putarkan kalian video, kalian simak. Kira-kira yang ibu putar di atas itu menceritakan tentang apa ya? Perhatikan. Banjir bandang di wilayah Walendang dan Lamasi Kabupaten Luwu, Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021. Di jembatan Batu Sitandu, warga melihat tingginya debit air, bahkan tanggul atau bendungan tak tampak lagi. Akibat curah hujan tinggi, bendungan di hulu sungai Batu Sitandu jebol dan menyebabkan banjir. Debit air sangat tinggi, sehingga membuat warga sangat panik. Dalam sebuah video yang beredar, warga yang merekam mengatakan jika itu merupakan banjir terbesar. Curah hujan yang tinggi dan merata di seluruh wilayah Luwu Raya, terkhusus di Kecamatan Walendang dan Walendang Utara, Kabupaten Luwu, mengakibatkan terjadi. Dari video yang kalian tonton itu menggambarkan tentang apa? Banjir. Tentang banjir ya? Oke, bagus. Nah, dari video yang kalian tonton tadi itu menceritakan tentang keadaan apa? Banjir ya? Ya. Baik, kalau gambar di atas membahas mengenai apa? Banjir juga. Lanjut untuk gambar kedua? Longsor. Dari banjir, longsor yang kalian katakan itu adalah salah satu contoh bencana alam, ya, contoh fenomena alam yang termasuk pada teks eksplanasi yang akan ibu bahas pada pagi hari ini. Tapi sebelum ibu masuk pada pembelajaran inti, ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya ada berapa? Ada berapa, nak? Ada 4, ya. Yang pertama, peserta didik dan guru menyimak teks eksplanasi yang ditampilkan melalui PowerPoint dan video. Peserta didik dapat menentukan apa? Struktur dan kebahasaan teks eksplanasi secara tepat. Yang kedua, setelah guru dan peserta didik menyimak teks eksplanasi melalui PowerPoint dan video, apa? Peserta didik apa? Menganalisis struktur teks eksplanasi secara tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan teks eksplanasi secara tepat. Dan yang terakhir, kalian harus mampu menyimpulkan
struktur dan kebahasaan teks eksplanasi secara tepat. Itu adalah tujuan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Lanjut, kita masuk kepada kegiatan inti. Pada kegiatan inti, Ibu akan bahas dulu mengenai pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses atau fenomena alam dan sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Teks eksplanasi termasuk ke dalam jenis teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Apa itu teks non-fiksi? Teks yang bukan rekaannya, artinya teks yang betul-betul terjadi. Ya. Lanjut, sebagai teks non-fiksi, teks eksplanasi ditulis berdasarkan apa? Fakta. Apa itu fakta? Sesuatu yang nyata. Baik, lanjut. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi ada berapa? Ada 4. Coba, siapa yang bisa bacakan? Angkat tangan, siapa yang bisa? Mubarak, coba nak, ciri-ciri teks eksplanasi. Ya, bacakan nak, ada berapa? Ada berapa ciri-cirinya? Bacakan saja. Berapa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Altina Sabila, bacakan ada berapa ciri-ciri teks eksplanasi? Pertama, struktur terdiri dari pernyataan umum, proses atau deretan jelas dan tertutup. Yang kedua, Memuat informasi sesungguhnya atau fakta. yang ketiga, Memuat informasi bersifat keilmuan. dan yang terakhir. Menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, Ibu lanjut. Kita masuk kepada menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama itu adalah menganalisis struktur. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama berupa pernyataan umum. Yang kedua proses deretan penjelas. Ya. Yang ketiga penutup atau kesimpulan dan interpretasi. Ya, baik, kita lanjut mengenai analisis kebahasaan. Analisis kebahasaan ada berapa? Ada 3. Yang pertama penggunaan istilah. Yang kedua, yang ketiga, ya. Jadi Ibu inikan lagi analisis kebahasaan teks eksplanasi itu ada 3. 1, penggunaan istilah. Yang kedua, penggunaan keterangan waktu. Keterangan waktu maksudnya kejadian itu kapan terjadi, apakah malam hari, pagi hari, sore hari, dan seterusnya. Kemudian penggunaan konjungsi antar kalimat. Yang mana itu konjungsi antar kalimat? Siapa yang bisa? Konjungsi antar kalimat itu yang seperti apa? Contohnya, itu kata penghubungnya. Konjungsi itu biasa disebut dengan kata penghubung. Kata penghubung itu yang mana? Oleh karena itu, oleh sebab itu. Itu yang dikatakan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, Ibu lanjut. Perhatikan di layar, Ibu lanjut. Ini adalah contoh teks eksplanasi. Contoh di atas itu membahas tentang apa? Penumpukan sampah. Bagus. Ya, penumpukan sampah. Betul. Contoh di atas itu adalah penumpukan sampah. Di sini ada dijelaskan dari penumpukan sampah. Di situ dijelaskan ada pengertian sampah. Ya, kalian baca, kalian simak. Oh, pernyataan umum dari contoh di atas itu ada. Oh, dibahas atau diceritakan mengenai pengertian sampah dulu. Artinya secara umum dulu. Ya, secara umum dulu kalian bahasakan. Misalkan kalian ambil contoh ya, ini kan penumpukan sampah. Kalian ambil contoh pernyataan umum penumpukan sampah, kalian bahasakan dulu pengertian sampah itu seperti apa. Ya,
kemudian jenis-jenis sampah itu yang bagaimana, kemudian manfaat dari sampah itu seperti apa. Itu yang merupakan pendataan umum. Kemudian yang mana itu sebab akibat atau prosesnya ya? Mengapa terjadi penumpukan sampah? Apa yang menyebabkan? Ya, kira-kira kalau terjadi penumpukan sampah apa yang menyebabkan sehingga terjadi penumpukan sampah? Mengapa terjadi penumpukan sampah? Apa yang menyebabkan sehingga sampah itu terjadi ini menumpuk? Apa nak? Banjir ya? Satu, itu terbawa banjir. Ya. Kemudian apa lagi? Kalian membuang sampah sembarangan ya? Sehingga kapan banjir datang, sampah itu menumpuk pada satu titik. Terjadilah apa? Penumpukan sampah. Baik, Ibu lanjut. Interpretasi atau kesimpulan agar tidak terjadi penumpukan sampah. Kira-kira kalian sebagai siswa, sebagai pengguna, kira-kira agar tidak terjadi penumpukan sampah itu apa yang kalian? Ya, jangan membuang sampah sembarangan, betul. Kedua apa? Banjir itu terjadi karena apa juga? Penumpukan sampah kan? Iya. Jadi kalian harus sebagai siswa, ya, kedepannya kalian harus berpikir. Kalian juga harus lihat di lingkungan sekitar. Oh, terjadi penumpukan sampah karena saya mungkin membuang sampah di sembarang tempat. Banjir terjadi karena apa? Penumpukan sampah di ya, sehingga aliran sungai itu tidak berjalan secara cepat. Meluaplah air sungai karena apa? Sampah banyak di bawah. Baik, sampai di sini ada yang belum kalian pahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Next, kita lanjut. Kita masuk pada kegiatan LKPD. Masing-masing kelompok. Ya, gabung ya. Kita masuk pada kegiatan LKPD. Silakan. Kelompok 1 gabung sama kelompoknya, kelompok 2 gabung sama kelompoknya, dan kelompok 3 gabung sama kelompoknya. Silakan. Diam, konsentrasi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 perhatikan. Kelompok 1, kelompok 2 perhatikan. Mengerjakan LKPD, di situ sudah ada aturan atau langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD. Kalian paham? Paham? Oke, baik. Sekarang kalian kerjakan, dikasih waktu 20 menit. Saat presentasi kesempatan yang mau menanyakan ya, jadi siap-siap kalian tulis semua dulu pertanyaan atau beberapa tanggapan untuk setiap kelompok yang cukup paham. Ini kan soalnya kan ini kalian sudah saat presentasi jangan langsung turun ya. Kalau ada kelompok yang mau menanggapi tentang hasil presentasi kamu ya, jadi siap-siap duduk. Berarti siapa yang akan tampil? Kelompok siap-siap nanti membantu teman kamu tampil ya. Sempat ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok yang menanggapi ya.
1. Analisislah struktur ekspansi di bab ini. Ada kan? Tinggal kalian bacakan. Setelah selesai, kalian jangan turun dulu. Kalian tetap di atas. Sempat ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang mau menanggapi. Jadi setiap anggota kelompok siap-siap. Nanti jawab pertanyaan dari kelompok yang menanggapi. Ya, oke. Sekarang kalian kira-kira ini tunjuk kira-kira siapa yang akan presentasi, kira-kira siapa yang siap-siap akan menjawab dari tanggapan kelompok ini. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit sekarang. Kalian siapkan rumah. Ya, siapkan. Kelompok 1 sudah. Sementara ya. Kelompok 2. Dan kelompok 3. Waktu kalian 20 menit. Ya, ini kan ada yang kira-kira yang mana? Baik. Silakan kelompok 1 ya. Waktunya sudah. Kelompok 1 silakan presentasi hasil kelompoknya. Kelompoknya silakan. Kelompok 2, kelompok 3, Ibu minta perhatiannya. Kalian diam, ya, tenang. Perhatikan kelompok 1 ya. Jangan ribut jangan ribut ya. Jangan ribut. Baik, silakan kelompok 1. Dari sini saja ya. Kelompok 2, kelompok 3, Ibu minta perhatiannya. Nah, ya silakan kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Analisis struktur teks eksplorasi di bawah ini. Pernyataan umum, pengangguran. Pengangguran adalah fenomena sosial yang berhubungan dengan aspek ketenagakerjaan yang menjadi problem di masyarakat. Sudah banyak usaha yang diupayakan untuk mengatasi masalah ini, tetapi belum juga teratasi. Pengangguran tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir terjadi di semua negara. Ada yang mengartikan bahwa pengangguran merupakan orang dewasa yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan secara formal dan tidak mendapatkan penghasilan. Proses atau deretan penjelas. Badan Pusat Statistik BPS memberikan definisi pengangguran, yaitu orang-orang yang bekerja kurang dari 1 jam setiap minggu. Salah satu faktor dasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran yaitu kesenjangan antara pencari kerja dengan kesempatan kerja. Perubahan signifikan dalam perekonomian juga menjadi sebab pengangguran. Perubahan tersebut menyebabkan timbulnya kebutuhan tenaga kerja dan tingkat keterampilan yang beragam akibatnya pencari kerja. Penutup simpulan interpretasi. Pengangguran merupakan masalah besar yang harus segera diatasi, salah satunya dengan memperbaiki kondisi lapangan pekerjaan. Selain itu, memperbaiki komposisi lulusan sarjana yang dihasilkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja bisa mengurangi pengangguran. Para penganggur bisa diberi keterampilan yang mencukupi sehingga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Analisis kebahasaan teks eksplanasi. 1. Teks pertama pada kutipan tersebut dapat dilihat pengangguran istilah dalam bidang pengetahuan alam, kata badai, tropis, meteorologi, klimatologi, geofisika, siklon klonot, dan konvergensi merupakan istilah bidang pengetahuan alam. Teks kedua. Kutipan pada teks kedua pada paragraf teks eksplanasi tersebut terdapat penggunaan keterangan waktu. Keterangan waktu pada paragraf tersebut adalah Agustus dan Desember 2018. Seperti yang
penampilan kelompok 1, ada yang mau menanggapi? Silakan kelompok 2, kelompok 3. Ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 1? Silakan. Siapa? Kelompok berapa? Ada yang mau menanggapi dari penampilan kelompok 1? Silakan. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Kalau tidak ada, kelompok 1 akan kembali ke tempat dia. Baik, kelompok 3 silakan. Kelompok 1, anggota kelompok 1, perhatikanlah. Ya, silakan kelompok 3. Berdiri nak. Siap-siap kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menanggapi jawaban hasil diskusi dari kelompok 1. Bagaimana cara mengatasi masalah besar dalam pengangguran? Ya, bagaimana cara mengatasi masalah pengangguran? Kira-kira apa yang kalian lakukan agar tidak terjadi pengangguran secara besar-besarannya? Ya, kira-kira apa? Ada yang bisa ya jawab? Kelompok 1. Satu saja ya. Oke. Apa yang kalian lakukan untuk mengatasi pengangguran? Itu pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya senang menghormati. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan anggota kelompok 1. Pengangguran merupakan masalah besar yang harus segera diatasi, salah satunya dengan Pengangguran merupakan masalah besar yang harus segera diatasi, salah satunya dengan cara memperbarui kondisi lapangan pekerjaan. Selain itu, memperbaiki komposisi lulusan sarjana yang dihasilkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja bisa mengurangi pengangguran. Para pengangguran bisa diberi keterampilan yang mencukupi sehingga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Bagaimana kelompok 3 atas jawaban kelompok 1? Sudah, terima. Baik, terima kasih. Silakan kelompok 1. Ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah tampil. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, kembali ke tempat masing-masing dulu ya. Ya. Baik, itulah penampilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Penampilan masing-masing kelompok ya. Cukup sangat memuaskan ya. Dari tanggapan kelompok yang tidak tampil dan jawaban dari kelompok yang tampil, bagus ya. Baik. Untuk presentasi LKPD sudah selesai. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2, dan 3. Kita lanjut pada kegiatan evaluasi. Buka LKS kalian halaman 52 ya. Sekarang kita masuk pada kegiatan evaluasi halaman 52. Ya, betul ya? Pilihan ganda ya? Baik, untuk kegiatan evaluasi kalian kerjakan halaman 52 nomor 1 sampai nomor 10. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Ya? Pilihan ganda ya? Ya. Oke. Sudah buka halamannya, dikasih waktu 15 menit. Sekarang kalian kerjakan. Ya, kerja sekarang dulu. Waktunya 15 menit sekarang. Jam 10 nih.
Sudah ya? Baik, untuk kegiatan evaluasi sudah. Sekarang kita masuk pada kegiatan penutup, ya. Kegiatan penutup. Kira-kira dari pembahasan mengenai teks eksplanasi, siapa yang bisa menyimpulkan teks eksplanasi itu seperti apa? Baik. Teks eksplanasi membahas, ya lainnya juga akan simpulkan dulu ya materinya. Untuk teks eksplanasi membahas mengenai apa? Fenomena alam dan fenomena sosial. Baik. Struktur teks eksplanasi ada berapa? Ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan proses penjelas. Yang ketiga, kesimpulan atau interpretasi. Terus untuk kebahasan ada berapa? Ada 3. Bagus Supriyadi, ada 3. Yang pertama, penggunaan istilah. Kedua, menggunakan apa? Menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Dan yang terakhir menggunakan apa? 1, menggunakan istilah. Kedua, menggunakan konjungsi. Dan yang ketiga apa? Menggunakan keterangan waktu. Baik, itu adalah kesimpulan dari pembahasan teks eksplanasi. Baik, siapa yang bisa merefleksikan untuk materi hari ini? Siapa? Siapa yang bisa nak? Ningsi bisa ya? Silakan. Ningsi ya, silakan Ningsi. Tuh di situ saja. Silakan nak refleksikan. Kira-kira materi teks eksplanasi itu seperti apa menurut kamu? Nah berdiri nak, berdiri. Ya, tidak apa-apa, refleksikan. Iya, refleksikan nak. Kira-kira teks eksplanasi itu membahas mengenai apa? Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa suatu peristiwa alam, sosial, budaya dan lainnya. Ya, bagus. Sudah ya? Ya baik, terima kasih untuk anakku Ningsi. Terima kasih atas refleksinya nak ya. Baik, untuk pertemuan berikut kita masuk kepada materi membuat teks eksplanasi. Jadi untuk referensi pertemuan berikut, kalian nantinya pertemuan berikutnya itu kalian akan membuat teks eksplanasi. Jadi untuk referensi kalian bisa cari di perpustakaan dan di internet ya. Untuk referensi pertemuan berikut. Oh jadi kalian kan sudah tahu membuat teks eksplanasi. Kira-kira apa yang harus saya sediakan? Apa yang harus saya inikan ya untuk membuat teks eksplanasi. Jadi kalian bisa cari referensinya di perpustakaan dan di internet. Paham? Ya, paham. Baik, karena waktu juga sudah ini ya. Waktunya sudah masih ya? Oke, baik. Waktunya juga sudah menunjukkan pukul 11 ya. Baik, ya Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Tetapi sebelum Ibu tutup, ya silakan ketua kelas kita tutup ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas tutup pembelajaran dengan doa nak. Silakan nak. Silakan. Baik, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.